Halo guys, bagaimana kabar kalian? Mimin doakan kalian baik-baik saja. Kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Megaboa 2021. Film ini menceritakan sekelompok orang yang sedang camping di suatu pulau dan diteror oleh ular raksasa. Penasaran? Tonton aja lah. Oke, sebelum lanjut, kalian para hemat kuota, bolehlah subrek channel ini dengan cara menekan tombol merah di bawah supaya kalian tidak ketinggalan film menarik lainnya. Oke, diawali di suatu tempat di sebuah pulau terdapat dua orang bapak-bapak yang sedang melakukan perburuan. Di perjalanan mereka menemukan jejak, yaitu jejak seekor babi hutan. Kemudian si bapak botak ini diam-diam membidik babi tersebut. Saat mau menembak, tiba-tiba ternyata ada seekor ular besar sedang berada di atas mereka. Segera mungkin Pak Botak ini membidik kepala ular tersebut. Saat Pak Botak mau membidik dengan panah itu, tiba-tiba ular itu menyerang mereka berdua dan berhasil menangkap Pak Botak yang tadi ingin membidiknya hingga terbunuh di sana. Melihat si botak itu mati oleh ular tersebut, temannya satu ini pun segera berlari dari sana. Walaupun sudah bersembunyi di balik pohon, ular itu tetap mengejarnya. Karena dikejar terus, si bapak ini kemudian lari lagi hingga sampai keluar dari hutan dan hendak ke kapalnya. Namun sayangnya kapal itu sudah hancur karena dihancurkan oleh ular tersebut. Dan film pun baru dimulai. Terlihat ada sekelompok anak muda dan seorang dokter sedang mendatangi pulau tersebut dengan helikopternya. Tak lama kemudian, mereka mulai mendirikan tenda untuk tidur dan ada orang yang mencari beberapa kayu untuk digunakan membuat api unggun. Kemudian malam pun tiba. Di sana ada beberapa kelompok yang sedang berkumpul-kumpul. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang ke tempat mereka. Ternyata itu adalah bapak yang di awal tadi selamat. Kemudian si bapak ini bercerita kalau ada seekor ular raksasa yang berada di pulau ini. Si bapak ini pun disuruh duduk dan menceritakan tentang apa yang dialami olehnya dan temannya dulu. Singkat cerita, setelah si bapak ini menjelaskan tentang apa yang terjadi pada dahulu dan temannya, si bapak ini pun kemudian pergi dari sana. Bahkan orang-orang yang ada di sini pun segera bobo karena sudah larut malam. Ayo bubar. Turu. Singkat waktu, di pagi hari si dokter ini pun sudah bangun dari tidurnya dan mulutnya pun celangap, bahkan baunya pun sampai ke sini. Lanjut. Saat mengobrol-ngobrol, si bapak itu pun datang lagi dengan senjata bedilnya yang dibawa untuk membunuh ular tersebut. Setelah mereka berdua berdiskusi, akhirnya mereka ingin segera mencari sarang ular di mana ular itu tinggal. Singkat waktu, setelah berjalan melewati lembah mendaki gunung, mereka akhirnya tiba di suatu tempat di mana sarang ular itu berada. Saat si bapak ini menunjukkan sesuatu ke atas, betapa kagetnya. Ternyata tidak hanya satu ular saja, namun ada banyak ular di atas pohon itu. Merasa sarang ular itu terganggu atau dalam bahaya, akhirnya ular raksasa itu datang untuk melindungi dan malah ingin mengejar mereka. Mereka pun segera lari dari sana. Di tengah perjalanan ada orang yang berjalan ke arah lain yang membuat dirinya terpisah dari rombongan itu. Ternyata itu adalah si Jason, malah nyasar berbeda arah dari mereka. Scene berpindah ke arah Jason, di mana Jason dikejar oleh ular raksasa yang tadi. Walaupun sempat bersembunyi dan berlari, akhirnya Jason ketangkap ular tersebut. Kemudian ular itu mengejarnya sehingga Jason mati dan dijadikan santapan makanannya. Dan terjadilah ribut dan cekcok karena teman mereka satu persatu dimakan dan dilahap mentah-mentah oleh ular yang ada di pulau atau hutan tersebut. Dan scene pun berpindah di tempat camping. Ada seorang gadis yang sedang mencari sinyal untuk meminta bantuan. Setelah lama, akhirnya si gadis pun mendapatkan sinyal.
Dan ada yang menjawab telepon dari gadis tersebut. Ya ya, oke. Sesuai titik lokasi ya. Singkat waktu, orang yang tadi selamat mendatangi di mana para ular atau sarang ular itu berada. Mereka pun bersiap-siap untuk menyerang sarang ular itu. Strategi pun dimulai. Mereka berpencar untuk mendapatkan posisi yang good. Tanpa lama-lama atau menunggu-menunggu lagi, akhirnya mereka pun segera menempatkan diri mereka pada posisi yang mereka pilih, supaya mereka bisa melancarkan serangan kepada ular tersebut. Si AA yang pakai baju hijau ini pun mencoba naik ke atas pohon untuk memancing ular yang berada di sarangnya. Namun sebelum sampai ke atas, ular itu menjadi kedatangan si AA hingga membuat si AA jatuh dari pohon. Karena si ular tadi teralihkan oleh si AA, si bapak pun menembak ke arah ular itu sehingga membuat ular itu pun lemas dan memuntahkan si Jason yang sudah jadi bubur tadi. Kemudian mereka pun segera pergi dari sana. Singkat cerita, melihat Jason yang sudah mati dan tak ingin lebih banyak korban lagi, si bapak ini pun disalahkan dan mereka pun lalu bergegas dan pergi dari sana tanpa berkata apa-apa kepada bapak ini. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat camping di mana si dokter dan si gadis ini menggunakan alat semacam drone untuk menelacak mereka. Akhirnya mereka terkejut kalau teman-temannya itu sedang dalam bahaya yang sedang diikuti oleh ular tersebut. Betapa kagetnya hingga si gadis ini pun melotot sampai panona pun keluar. Lanjut. Akhirnya mereka bertiga tanpa ditemani oleh si bapak tadi ingin adu mekanik ke sarang ular tadi dengan hanya menggunakan alat seperti kompas yang dibawa oleh si gadis ini. Tengah perjalanan, si boy ini malah enak-enak minum tanpa berbagi dengan mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga di jalan menemukan sisik ular yang berukuran sedang. Tak diduga di depan mereka muncul anak ular yang membuat mereka terkejut. Dengan santuinya si boy mencoba untuk menenangkan mereka yang sedang panik. Tanpa lama-lama mereka bertiga pun berjalan pelan-pelan walaupun terdapat beberapa ekor ular di antara mereka. Meskipun mereka semua tahu kalau di atas mereka itu ada beberapa puluh ekor ular yang sedang mengamati mereka tanpa mereka sadari. Kemudian saat melangkah mereka pun terhentikan karena di depan mereka ada sebuah ranjau yang cukup besar untuk menangkap seekor ular. Dengan sangat berhati-hati si boy pun kemudian mengecek ranjau itu. Namun ranjau itu masih aktif sehingga membuat suara. Dan seketika para ular di sana pun mulai turun dari pohon dan mengejar mereka. Kemudian mereka pun segera lari dari sana karena dikejar oleh ribuan ular yang haus darah. Saat mereka lari ke depan, tiba-tiba di depan sudah ada ular yang menghadangnya. Akhirnya mereka pun putar arah dari sana. Singkat waktu, akhirnya mereka berempat kembali lagi ke tempat di mana si bapak tadi ditinggalkan. Dan si bapak ini pun berkata, "Gak jadi, adu mekanik deh." Setelah berkumpul, akhirnya mereka semua pun kembali lagi di mana sarang ular itu berada. Si bapak ini pun memasang sebuah bom untuk menghancurkan pohon itu. Namun, ledakan bom itu hanya membuat ular raksasa itu kaget. Karena merasa terganggu adanya suara ledakan tadi, si ular ini pun marah-marah dan ingin membunuh mereka semua. Di sisi lain, malah si gadis ini pun mengendap-endap untuk mengambil bunga entah apa tujuannya, hingga membuat ular yang di sana pun murka berhadapan dengan si gadis ini. Mereka semua lalu bergegas pergi dari sana. Naas, si boy malah tertinggal lalu dijadikan makanan oleh ular itu. Akhirnya si boy pun mati. Sekarang tinggal tersisa 3 orang. Akhirnya mereka pun segera lari dari sana meninggalkan si boy yang sudah mati. Melewati lembah dan sungai yang mengalir indah. Ular itu tetap mengejar mereka hingga mereka lari menuju sebuah gua. Akhirnya mereka bertiga pun beristirahat sejenak melepaskan rasa lelah letih lunglai letoy. Di dalam gua itu si gadis ini melihat sebuah ukiran yang sangat aneh hingga membuat si gadis ini mengabadikan dengan cara memoto menggunakan kamera HP.
Setelah memoto, tiba-tiba dari arah belakang muncul laba-laba raksasa yang membuat mereka panik seketika. Si gadis ini pun menembak laba-laba itu kemudian meninggalkan tempat atau gua itu dengan cepat. Tiba-tiba saat mereka berlarian keluar gua, mereka malah dijegat oleh ular yang tadi sempat mengejarnya. Si gadis dan mereka berdua pun pergi lagi dari sana. Ular yang tadi mengejarnya malah bertarung dengan laba-laba atau sejenis kalajengking raksasa. Namun karena ular itu terlalu besar, kalajengking itu pun mati di tangan ular tersebut. Scene pun berpindah di mana mereka bertiga tadi menemukan sebuah tempat rumah minimalis di tempat lain. Si dokter karena kesleo encoknya kena, mereka lalu istirahat sejenak. Scene berpindah ke rumah minimalis. Ternyata di dalam rumah itu ada anak ular yang berbisa. Si gadis ini pun lalu membakar ular tersebut. Karena rumah itu terbuat dari bilah kayu, mereka pun engap. Bahkan api itu pun semakin membesar, sedangkan di luar rumah, ular raksasa itu sedang menunggu mereka. Karena api di dalam rumah tambah besar, mereka pun keluar dari sana. Si bapak ini malah adu mekanik dengan ular tersebut supaya bisa teralihkan dan membuat si gadis dua itu kabur dari sana. Kemudian mereka pun menaiki sebuah ayunan atau gantungan yang berupa tali. Si bapak yang adu mekanik tadi malah lari karena dikejar ular raksasa tadi. Setelah berlarian, akhirnya si bapak ini pun berhasil naik ke tempat dua gadis itu. Mereka pun segera berayun karena ular yang tadi di belakangnya terus mengikuti mereka. Akhirnya mereka berhasil lolos. Tapi sayangnya si bapak yang bergelantungan itu malah dicaplok oleh ular hingga dibawa masuk ke dalam air yang mengandung cairan atau zat yang berbahaya. Akhirnya si bapak yang tadi kejebur ke dalam air itu pun mati bersama ular tersebut dan menyisakan dua gadis seorang saja. Tak lama kemudian, si dokter bersama temannya yang sembuh dari encok tadi akhirnya sampai di tempat dua gadis ini. Di tengah kegembiraan, ternyata ular yang nyemplung ke dalam air tadi masih hidup dan ternyata dia hanya menggunakan kulit untuk mentamengi zat cair itu. Saat ular itu berganti kulit, seketika mereka pun terkaget-kagetkan. Bahkan ular itu berubah kulit jadi merah dan menyerang dokter dan temannya. Dari arah belakang si gadis itu membacok ular dengan sebuah belati atau golok, sehingga menggores badan ular itu. Tanpa disadari, ular itu pun langsung mencaplok si gadis itu. Namun saat di dalam mulut ular, si gadis menusuk ular hingga tembus ke kepala dan ular itu pun mati alias is dead. Kemudian si gadis tadi yang dimakan berhasil keluar dari ular itu lewat perut yang dibacok tadi. Singkat cerita, bantuan helikopter pun tiba. Akhirnya mereka dibawa oleh helikopter itu lalu pergi dari sana. Film diakhiri dengan ular baru yang mendatangi bangkai ular tadi. Film pun berakhir. Ending yang sangat misterius. Pesan dari film ini adalah tetaplah